Komnas HAM mengatakan polisi melanggar HAM sangat lemah tanpa adanya sebuah fakta, tanpa sebuah bukti, dan tanpa saksi pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KP Nusantara. Moga-moga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Komnas HAM telah membuat sebuah kesimpulan dan rekomendasi yang sangat penting terkait dengan apa yang terjadi antara pihak kepolisian dengan 6 laskar FPI. Dan nampaknya saya melihat bahwa Komnas HAM memaksakan diri untuk bisa dianggap menjadi sebuah lembaga yang independen. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah upaya pemaksaan diri agar dianggap seolah-olah bahwa Komnas HAM adalah pihak yang sangat objektif, sangat independen, tapi justru karena dipaksakan diri justru menjadi lebay. Dan menurut saya satu sisi ada bagusnya, tapi di sisi lain terlihat sekali dipaksakan dan tidak sesuai dengan fakta yang meyakinkan. Yang pertama, bahwa Komnas HAM meyakinkan, mengatakan bahwa 2 orang laskar FPI yang tertembak mati oleh polisi ini melegakan semuanya, karena membuktikan bahwa FPI, laskar FPI memiliki senjata api dan senjata tajam yang lain. Yang kedua, ada upaya gesekan dan bentrokan antara pihak kepolisian dengan laskar FPI tersebut. Dan pernyataan ini, kesimpulan ini sekaligus membuktikan bahwa apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh Munarman dan pihak FPI yang lain adalah salah besar. Mereka mengatakan bahwa laskar FPI tidak memiliki senjata tajam dan tidak mungkin memiliki senjata api dan tidak mungkin melakukan perlawanan kepada polisi. Mereka mengatakan bahwa laskar FPI adalah korban pembantaian. Dalam konteks ini, Komnas HAM memang melandaskan atas sejumlah fakta, sejumlah bukti yang ditemukan di lapangan, baik dari saksi mata, identifikasi jenazah, dan juga kamera CCTV yang ada di kejadian. Tetapi yang kedua, yang menyimpulkan bahwa polisi dinilai melanggar HAM atas terbunuhnya 4 laskar FPI yang lain, ini yang menurut saya sangat dipaksakan agar seolah-olah bahwa Komnas HAM dianggap sebagai lembaga yang independen. Tetapi kesimpulan bahwa Komnas HAM mengatakan polisi melanggar HAM sangat lemah tanpa adanya sebuah fakta, tanpa sebuah bukti, dan tanpa saksi pendukung. Mengapa? Karena terbunuhnya 4 orang laskar FPI terjadi di dalam mobil dan hanya polisi yang menyaksikan, saksi yang melihat kejadian itu. Artinya ketika kemudian Komnas HAM mengatakan polisi melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap 4 laskar FPI, ini adalah sebuah hal yang dipaksakan. Sebuah kesimpulan yang dipaksakan agar terlihat Komnas HAM independen dan objektif, berdiri di tengah antara laskar FPI dan antara kepolisian. Menurut saya tidak perlu begitu, tetapi cukup ungkapkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Cukup. Kalau memang polisi bersalah, katakan salah. Kalau laskar FPI memang bersalah, katakan salah. Bukankah ini sudah dibuktikan oleh Komnas HAM bahwa laskar FPI memiliki senjata tajam, bahkan memiliki senjata api, dan melakukan perlawanan terhadap kepolisian. Fakta ini sebenarnya kan menyimpulkan dan mendukung bahwa kepolisian melakukan tindak tegas bahwa saya dengan membunuh para laskar FPI ini karena memang fakta-fakta tadi, bahwa tidak bisa bahwa polisi sudah tidak mentolerir, tidak bisa memperlakukan mereka dengan halus. Tapi karena mereka sudah mengancam nyawa,
dengan senjata tajam, bahkan senjata api. Maka sangat beralasan kalau polisi kemudian menghabisi dan membunuh mereka, orang-orang yang melanggar hukum ini. Nah, dengan fakta ini mestinya Komnas HAM bisa menyimpulkan sebagai sebuah fakta pendukung bahwa polisi tidaklah melanggar hak asasi manusia di dalam bertindak tegas kepada para laskar FPI ini. Nah, yang kedua, Komnas HAM memang harus independen, tetapi jangan lupa juga bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang dibiayai oleh negara untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita semua tahu bahwa FPI adalah ormas yang sudah dibubarkan dan sudah dinyatakan terlarang di negara ini. Dan kesimpulan Komnas HAM membuat sebuah pernyataan dan membuat rekomendasi selang beberapa hari pasca negara ini melarang ormas bernama FPI ini. Mestinya tidak ada celah sedikit pun bagi Komnas HAM untuk memberikan angin, memberikan peluang dan memberikan support kepada ormas yang sudah dilarang oleh negara ini. Mestinya Komnas HAM harus mengabdi kepada sebesar-besar kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Saya kira itu komentar saya atas kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan tewasnya 6 laskar FPI yang berani melawan aparat kepolisian di Jakarta beberapa hari yang lalu. Salam Nusantara, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Bahwa terdapat 6 orang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Yang pertama, insiden sepanjang Jalan Internasional Kerawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antar petugas dan laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Yang berikutnya, sedangkan terkait peristiwa KM 50 sampai ke atas, terdapat 4 orang yang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas, maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Ini catatannya, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya tindakan unlawful killing terhadap 4 orang anggota laskar FPI. Jadi ini ada berbeda, 2 karena ada ketegangan, ada serempet-serempet, benturan-benturan antar mobil sampai tembak menembak dan berujung pada 2 orang yang meninggal. Kalau yang 4 ya di dalam penguasaan petugas resmi negara yang pada akhirnya meninggal. Yang 4 ini kita sebut sebagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Rekomendasinya, berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tewasnya 4 orang anggota laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Oleh karenanya, Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Jadi ini tidak boleh hanya dilakukan dengan internal, tapi harus dengan penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Yang berikutnya, mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1278 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Oh, ini salah nih. Sorry. Ini yang Avanza hitam itu 1759 PWK dan Avanza Silver B1278 KJD. Ini typo ya. Yang berikutnya adalah mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh laskar FPI. Yang keempat, meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Nah, demikian